Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat. Kali ini saya mau coba berbagi informasi terkait biaya rapid test yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di jagat maya ya. Di pemberitaan juga sedang ramai. Yaitu tentang rapid test terkait biayanya. Tapi sebelum itu saya mau informasikan terlebih dahulu bagi yang belum mengetahui apa itu rapid test dan juga mungkin tidak peduli dengan rapid test ini, sedikit saja informasi bahwa rapid test ini kegunaannya adalah untuk melihat atau memilah siapa saja yang masih aman kondisinya dan siapa saja yang sudah terkena virus. Ini hanya sebagai cara awal untuk mengidentifikasi sebelum benar-benar dilakukan tes yang lebih akurat, yaitu dengan PCR atau swab test. Tindakannya seperti apa? Tindakan rapid test ini dengan mengecek sampel darah kita. Darah kita diambil bisa dari ujung jari kayak kita mau tes golongan darah, atau bisa dari lengan. Nah, dari darah itu kemudian nanti akan dites apakah ada infeksi virus di dalam tubuh kita atau aman-aman saja. Nah, hasilnya bisa seperti ini nanti hasil dari lab rapid test itu. Nah, teman-teman, di sini kan ada tulisan IgG dan IgM. Ada IgG ini mungkin nanti teman-teman juga bisa sambil browsing ya. IgG ini apa kepanjangannya, kemudian imunoglobulin kalau tidak salah. Dan perbedaannya dengan IgM ini adalah kalau IgG ini menurut keterangan dokter bahwa kalau kita sudah terinfeksi virus lama maka ini akan tertulis reaktif. Tapi kalau IgM yang tertulis reaktif berarti kita baru saja terinfeksi virus SARS tapi belum tahu apakah itu COVID-19 atau bukan. Nah, untuk mengetahuinya kita harus melalui PCR atau swab test tadi untuk lebih akuratnya. Nah, biasanya kalau orang dalam kondisi seperti ini, dokter akan menyarankan satu, dia harus isolasi mandiri selama minimal 10 hari, memperbaiki segala kondisi tubuhnya, makannya, kesehatannya, harus rajin berolahraga, pokoknya harus menjaga dirinya dan harus isolasi supaya tidak ada penyebaran dari virus yang ada di dalam tubuhnya. Nah, kalau sudah aman selama 10 hari, nanti dia harus tes lagi. Kalau ini hasilnya masih reaktif, kemudian IgG-nya juga reaktif, maka dia harus wajib untuk melakukan PCR test. Nah, kalau dia sehat maka ini akan berubah jadi non reaktif. Tapi kalau kita kalau orang dengan hasil seperti ini mau lebih cepat tahu informasinya apakah dia ada infeksi virus di dalamnya, benar-benar ada COVID-19 atau tidak, maka harus dilakukan PCR atau swab test. Tindakannya lain lagi, bukan dengan mengambil darah tapi dengan mengambil lendir melalui hidung kita. Kita akan dimasukkan seperti korek kuping untuk mengambil spesimen lendir di dalam hidung kita. Tapi teman-teman, kalau melihat dari sini, biaya untuk rapid test itu luar biasa. Ini biaya dari salah satu rumah sakit yang ada di Bekasi. Biaya tes rapidnya aja 450.000, administrasi rumah sakit 100.000, biaya dokter umum padahal 140.000. Jadi kalau di total 690.000. Ini yang benar-benar jadi masalah saat ini. Padahal pemerintah nih, kalau kita lihat beritanya di Kompas ya, baru tadi di Kompas tanggal 10 Juli, pemerintah akan beri sanksi rumah sakit dengan tarif rapid test di atas 150.000. Gak tahu apakah ini rumah sakit negeri atau rumah sakit swasta, tapi yang jelas akan ada sanksi, apalagi dengan jumlah segini. Nah, inti pesannya adalah kita harus tetap semangat dan tetap jaga kesehatan, karena berita juga di Detikcom, pecah rekor lagi kasus baru corona di Republik Indonesia, tambah 2.657, totalnya menjadi 70.000. Sekali lagi, video ini mengingatkan kita untuk selalu jaga kesehatan. Jangan sampai begitu kita harus rapid test, kita teridentifikasi ada virus yang menyerang tubuh kita. Tetap sehat.